Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Gary, NIM 1804011160. Kali ini kita akan membahas tentang DLL, yaitu Data Definition Language. Dan untuk langkah pertamanya kita akan membuat login MySQL dengan menggunakan CMD. Nah, kita akan sekarang buka CMD-nya. Yang pertama CD, kita ambil programnya dari data C, CD slash program files slash mysql slash datanya kita ambil bin. Oke, sudah masuk ke bin, lalu kita buat mysql u ini yaitu username dan password. Nah, kita masuk ke password ini yang kita buat di pas pertama kali instalasi MySQL. Kita masukkan aja passwordnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke MySQL nya. Welcome to the MySQL monitor. Selanjutnya kita tutup aja karena kita membuat MySQL client. Oke, sudah keluar. Lalu kita masuk ke, nah, untuk tahap selanjutnya kita akan buat database dengan cara kita masuk ke MySQL client. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Setelah itu oke, udah welcome to the MySQL monitor. Terus kita akan membuat sintaknya dengan cara create database. Nah, kita akan membuat database-nya itu data. Oke, query oke, berarti tandanya dia udah kebuat nih. Nah, untuk cara melihatnya itu kita buat show databases. Nah, di sini udah terbuat prototype data, prototype underscore data. Nah, kita tadi udah membuat database-nya. Untuk tahap selanjutnya yaitu menghapus database dengan cara di sini kita buat drop database. Data apa yang kita mau kita hapus nih? Misalnya seperti prototype data. Prototype. Nah, oke, prototype data. Nah, di sini udah query oke. Cara ceknya itu sama dengan yang kayak di atas. So database. Nah, di sini udah terhapus nih prototype data. Dan di sini udah ada, sini udah ada. Oke, berarti sudah terhapus. Untuk langkah selanjutnya itu membuat table. Nah, kita sudah buat database-nya dengan nama prototype data. Lalu kita buat tabelnya dengan cara use prototype underscore data. Nah, database sudah tabel sudah terbuat nih. Lalu kita buat create table. Nama tabelnya kita buat data underscore pegawai kurung table data pegawai. Oke, yang pertama itu nomor pegawai underscore pegawai dengan nama data int
dan panjangnya 3 koma. Terus kita buat lagi nama dengan data varchar. Panjangnya 35. Nah, lalu alamat dengan data varchar. Panjangnya itu 60. Oke, selanjutnya nomor telepon dengan nama data varchar. Panjangnya itu bolehlah kita buat 15. Oke, nomor telepon, lalu email dengan nama data varchar. Panjangnya itu 40. Kemudian jenis kelamin. Oke, dengan nama data yaitu char. Panjangnya itu 1. Oke, tutup kurung, koma. Nah, oke, query oke. Selanjutnya untuk ini kan udah dibuat nih, jadi kita lihat datanya apakah udah ada atau belum. Jadi kita buat sini show table. Nah, di sini sudah ada nih nama tabelnya, data underscore pegawai. Nah, untuk selanjutnya tuh kita akan melihat struktur table. Nah, untuk cara melihat struktur tabelnya kita lihat dengan cara dash data pegawai. Oke. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi. Ada nama pegawai, nama, alamat, nomor telepon, email, dan jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya lagi cara untuk menghapus tabel, yaitu dengan cara, nah di sini saya udah membuat tabel satu lagi untuk menghapus tabel itu dengan cara drop tabel, terus tabel apa yang mau kita hapus. Nah, ini kan ada 2 nih baru kita buat tadi nih, yang pertama data pegawai sama yang tabel pegawai. Kita hapus yang tabel pegawai, tabel underscore pegawai. Nah, query oke, berarti tabel sudah terhapus. Untuk melihat tabel yang sudah terhapus, kita buat lagi show table. Nah, tabelnya tinggal 1 karena kita udah hapus yang tabel pegawainya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kolom dengan cara alter tabel data pegawai add. Nah, kita mau menambahkan data tabelnya apa nih, misalnya seperti tempat lahir, lalu dengan
nama datanya varchar, panjang datanya kita buat 40. Oke. Nah, sudah query oke. Lalu kita cek datanya dengan cara dash data pegawai. Nah, di sini sudah bertambah ya. Dari sebelumnya itu ada 6, lalu sekarang ada 7 dengan tambahan tempat lahir, nama datanya varchar, dan panjangnya 40. Oke. Selanjutnya kita akan merubah nama kolom dan tipe data. Nah, kali ini karena saya tadi salah buat jenis kelamin, jadi saya buat ulang kembali dengan cara alter table data pegawai ceng. Nah, jenis kelamin kita ubah dengan jenis kelamin dengan nama data char varchar aja, varchar kita buat 2. Oke. Di sini sudah query oke. Lalu kita cek dengan dash data underscore pegawai. Nah, di sini sudah terganti nih. Tadi kan jenis kelamin, sekarang sudah jadi jenis kelamin. Oke. Selanjutnya kita akan merubah tipe data dengan cara alter table data pegawai modify. Nah, kita akan merubahnya yang tempat underscore lahir. Nah, sebelumnya ini kan varchar, jadi kita akan membuat mediumin, boleh mediumin dengan panjang datanya 15. Oke, tunggu sebentar. Nah, query oke. Lalu kita cek dengan dash data pegawai. Nah, di sini sudah tergantikan mediumin. Sebelumnya varchar, sekarang mediumin. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus kolom table. Nah, untuk menghapus kolom table kita buat alter table data pegawai drop. Nah, di sini kita akan menghapus data tempat underscore lahir. Oke, query oke. Lalu kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini sudah terhapus tempat lahir. Sebelumnya ada, sekarang udah tidak ada karena kita udah menghapusnya. Oke. Selanjutnya yaitu merubah nama teks. Nah, caranya itu
kita buat alter tabel data pegawai dengan rename. Nah, sebelumnya kan kita buat data pegawai, kita rename menjadi tabel pegawai. Oke, alter tabel data pegawai, rename tabel pegawai. Oke, nah query oke. Lalu kita cek apakah udah terganti atau belum dengan cara tabel pegawai. Oke, berarti udah diganti. Atau kita coba cek dengan cara show tables. Nah, ini sudah diganti dari awalnya itu. Nah, ini data pegawai, awalnya data pegawai dan sekarang itu berubah menjadi tabel pegawai. Oke, dan itulah laporan praktikum saya dengan melakukan uji coba data definition language atau biasa dikenal dengan DLL dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reni Medikawati Taufik. Baiklah, itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan praktikum, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.